wajah itu hal yang penting gitu. Guys, nggak bisa ditunda itu. Anak saya 4 perempuan semua. Kalau masalah milk cleansing, terus apa lagi pengharum, kulitnya sensitif sunblock. Wah, ya Allah, ternyata anak perempuan kayak gini ya. Itu penting dan segera itu Bang itu. Nggak bisa ya, jadinya tahu itu. Ini ya Pak manajemen uang saku terus ini. Kalau ini saya pernah anak saya jadi ini. Saya sampaikan karena ini sudah masuk tahun ajaran baru, pekan yang kedua, minggu yang kedua. Sini karena sudah di tahun ajaran baru, semuanya naik kelas, uang sakunya ditambahi. Alhamdulillah, senang. Lalu biasanya saya ngasihkan itu setiap hari Ahad malam Senin. Kenapa? Dikasihkan Ahad pagi, hari libur untuk cukup pasar minggu, terus kayak gitu ya. Hari libur soalnya, saya taruh di malam Seninnya, saya kasih. Lah kok besoknya, tuh, nih anak-anak tak lihat tempat bekalnya itu masih di tuh, nih anak-anak nggak bawa bekal, nggak bawa bekal, nggak bawa bekal. Terus besoknya saya tanya, Londo kemarin nggak bawa bekal? Enggak, Bi. Terus gimana maknya? Aku nanti tak beli di sekolah aja. Apa di sekolah menunya? Ya macam-macam, Bi. Ada soto. Berapa sotonya? 7.000. Ada. Oh gitu. Iya, saya diem aja. Besok saya tanya lagi satu persatu. Kamu apa tadi sekolah makan apa? Makan batagor, Bi. Selain itu? Enggak. Beli berapa kamu? 5.000. Saya amati hampir sepekan nggak bawa bekal, mengandalkan uang sakunya tambah. Oh gini ya. Pekan berikutnya evaluasi masalah. Maksudnya Abi itu nambahin uang sakumu bisa untuk keperluan kamu, terserah. Tetapi bukan untuk menghilangkan bekal. Karena kemarin ditambahin uang saku, terus sepekan nggak bawa bekal, maka tambahan uang sakunya harus ditarik kembali. Akhirnya mereka bawa bekal lagi. Ketika bawa bekal lagi 1 bulan, pekan berikutnya tak kasih tambahan lagi. Ini yang kami maksud itu, bekal tetap dibawa, uang sakumu tetap utuh. Bukan terus mentang-mentang uangnya banyak terus nggak bawa bekal, beli boleh sewaktu-waktu, tetapi bekal itu jangan ditinggal. Itu terkait dengan manajemen. Siap antar ke sekolah tepat waktu penting, tapi jangan yang yang kepontalan main. Ayo kita sudah jam 6. Wah. Apalagi yang disiplin pagi-pagi sudah ngasih pengumuman ya, instruksi karena terbiasa disiplin. Tetapi anak perlu dikasih pelajaran supaya ada kesadaran pemahaman waktu. Perjalananmu ke sekolah itu 20 menit. Kamu masuk jam 7. Nah, kalau kamu berangkatnya dari sini jam 6:30 ngepres waktunya, perjalanannya 20 menit. Makanya kamu berangkatnya harus 6:30. Iya nih, beres. Suatu ketika kamu tidur terus pagi-pagi, dia ngecek TV, dilihat TV. Lalu ketika lihat jam, kok sudah jam 6? Kecepatan, mau mandi terus menyiapkan itu, saya biarkan aja. Pas jam 6:30 lebih 10, Aibi berangkat siap.
Iya, iya. Saya setengah 7 lebih 10 Ibu ya. Bi agak cepet ya. Bi agak cepet ya, biar nggak terlambat. Beres, saya katakan beres. Tetapi SOP tetap seperti biasa, kecepatan standar. Ya gitu, kecepatan standar. Gak kencang-kencang amat, gak ngebut-ngebut amat. Kecepatan standar. Nyampe di sekolahnya, pagar pintu sekolahnya sudah ditutup, dia turun, langsung saya putar. Saya putar dari jauh saya lihat dia jalan mendekati pagar sekolahnya, buka pagar sekolahnya. Saya pastikan dari jauh, oh sudah masuk. Awalnya dia toleh, loh, abiku ini takut ditutup, abiku kok langsung balik gitu. Waktu dia masih kelas 2, saya biarkan aja, tapi dari jarak jauh saya amati dulu ya. Amati, dia masuk pagar, buka, masuk. Setelah masuk, siangnya saya siap jemput. Setelah jemput dek, baru naik motor. Besok berangkat pagi ya. Kenapa? Aku tadi terlambat kena hukum. Wah. Jadi masalah tepat waktu bukan karena uang tuanya sih bengak-bengak terus, tapi dibangun diri kedua itu tepat waktu. Itu penting. Kita sama Umi, saya sama Umi sepakat, kadang-kadang kita perlu ngasih pelajaran. Terlambat itu rasanya gimana? Biar jadi experience begini, pengalaman begini. Jangan anak itu diamankan. Wes wong tuanya protektif, bahaya protektif. Akhirnya jadi anak-anak yang dia perfeksionis, nggak nyaman TV sampai sebelumnya. Ini loh Gus, bolak-balik nyenggol aku. Ini loh nyenggol aku. Ini loh barangku diambil. Sensitif anaknya, kenapa? Terlalu diprotek. Anak saya nomor 1, saya sering dengan teman saya seperti perfeksionis anaknya. Ya, terus gimana? Taruh di situasi yang nggak standar, biar dia menurunkan tingkat perfeksionis kayak gitu. Nah, itu terkait dengan tepat waktu. Lanjut. Nah, sekarang ini nggak usah apa-apa aja. Nah, lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Konsep dasarnya kan sudah jenengan pegang tadi ya. Nah, Ramadan apa hubungannya membangun Debbie? Yang pertama, banyak pilihan aktivitas di Ramadan ini. Mau baca Quran, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, itu luar biasa. Mau sedekah, mau apalagi banyak di situ. Mau ke masjid, banyak pilihannya. Maka perlu yang jeneng mau bangun ke anak kita apa ini? Dipilih. Kemudian benefitnya, keuntungannya Ramadan rutin, sahur rutin, sholat subuh biasanya masjid sepi penuh rutin, maghrib, isya, kaweh banyak rutin hidup, tadarus rutin hidup, kejadiannya rutin, makan seperlunya. Ingat, setelah satu pekan berikutnya anak-anak sahur itu seperlunya. Kita makan sahur seperlunya kan ya? Kayak gitu. Kemudian kondisi lingkungan yang mendukung, wah udah situasinya sudah religi banget, harus kita manfaatkan. Kemudian, nah ngomong sak ngomong, niat sak niat, enaknya Ramadan itu mudah meluruskan niat. Nah ini ya, maka ayo Ramadan dengan pilihan yang banyak ini kita manfaatkan untuk apa? Membangun habit. Ramadan kan 30 hari. Maka apa yang mau kita biasakan ke anak kita?
mumpung Ramadan biasa baca Al-Quran, mumpung kan selama ini lek maca Quran sih dibengak-bengoi, ayo Ramadan ini dibangunkan kebiasaannya sehingga nanti pas Ramadan nggak perlu dibengak-bengoi, dia sudah menjadi kebiasaan. Ya, sholat jamaahnya ke masjid sudah jalan, sudah dengar azan Allahu Akbar, dia langsung lari ke masjid. Karena Pak terbangun kebiasaannya di Ramadan. Bangun sebelum subuh sudah dibiasakan Ramadan. Setelah Ramadan nah, makanya Ramadan ini membawa momentum kita untuk membangun habit-habit yang Islami pada. Saya kira itu dulu pengantar saya terkait dengan Ramadan dan momentum Maulid ini. Selanjutnya kita bisa sharing terkait beberapa. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di padat materinya tadi, dan semoga ini bisa mencerahkan kita, bisa menginspirasi kita, karena bulan Ramadan salah satunya adalah untuk bisa saling menginspirasi. Baik, para wali santri sekalian, Rasulullah, berikutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab. Mungkin tadi apa yang disampaikan masih ada yang belum jelas, atau mungkin ada persoalan yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Jadi semuanya bebas, monggo siapa saja boleh bertanya terkait dengan anak kita atau yang lain, monggo. Yang door prize-nya. Ya, oh itu ya. Jadi ada door prize-nya untuk penanya katanya. Ya, dapat pintu. Ya. Monggo, langsung saja. Ini yang belakang. Oh, yang belakang, jadi bisa enggak langsung aja. Hasil. Mau menanya terkait membangun habit. Kalau misalkan untuk ke masjid ya, sholat berjamaah itu mana yang didahulukan, mana yang diprioritaskan gitu ya. Misalkan kita dihadapkan pada situasi sudah komat gitu ya, tapi anak masih belum siap ya, antara disiplin sama ke masjid itu supaya menyenangkan gitu ya. Ya disiplinnya cenderungnya deg-degan dulu gitu. Atau mungkin kita yang tunggu anak benar-benar prepare dengan konsekuensi nanti masuk gitu. Itu kira-kira memang idealnya kan persiapan sebelum itu ya, sebelumnya dan sebagainya. Karena kan kopiannya bisa gimana, subahnya di mana gitu. Dan seterusnya itu kalau dihadapkan pada kondisi 2 hari itu mana kira-kira yang dipilih gitu. Terima kasih. Masuk ketika misalkan menghafal Al-Quran ya, membangun dengan menyenangkan atau disiplinnya dulu gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya terkait dengan kalau ke masjid sudah azan, tidak budal-budal, baru komat, baru ada budal seperti biasa. Yang pertama, kita harus cermati dulu. Yang membuat dia nggak segera berangkat itu apa? Ya, cermati yang membuat dia nggak segera berangkat itu apa? Ya, jangan sampai seperti kejadian di teman saya. Ya. Teman saya cerita anaknya lagi lihat
sore acara sore Upin-Ipin di televisi. Kemudian terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya ingat, Mas, sudah azan maghrib. Kira-kira jawaban anaknya gimana? Apa? Sebentar, saya. Oke. Terus yang setelah itu bapaknya lewat situ, anaknya masih di depan TV. Kira-kira bapaknya nadanya turun apa naik? Mas, sudah azan ini loh. Jawaban anaknya, iya ya, gitu kan? Terus kemudian ketiga kalinya anaknya masih di situ. Kira-kira bapaknya apa yang dilakukan? Mas, gitu aja. Langsung area mencetak gitu. Iya kan? Oke. Betul. Mas, gak usah pakai panjang lebar, nada suara tinggi, langsung mencetak lari. Segera. Kira-kira kejadian itu sekali apa berulang-ulang? Berulang-ulang. Tahu kenapa berulang-ulang? Karena kita membuat pola seperti itu. Karena orang tuanya yang buat pola kayak gitu. Anaknya masih lihat, besoknya lihat TV, ya. Mas jalan ke, oh ini masih nada yang pertama. Oh, ini masih nada yang kedua. Oh, ini berarti auman harimau, saya harus segera berangkat. Kayak gitu. Makanya terjadi dia menunggu saat ada auman harimau itu keluar dari kayangnya. Dan pola itu berulang. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua yang membuat pola itu. Maka yang dilakukan adalah buat anak-anak pilihan. Gak perlu auman harimau yang muncul karena dititeni nanti. Oleh umikus ini aman. Tapi oleh umikus apa itu pancine muni tong tang teng hari. Iya. Maka apa yang dilakukan adalah kasih pilihan. Apa pilihannya? Mas, kamu mau berangkat ke musola untuk mau berangkat sholat atau TV-nya ayah matikan atau TV-nya kamu matikan? Pilihnya sendiri. Itu dua-duanya pilihannya adalah menghentikan aktivitasnya. Kalau dia masih seperti itu, maka orang tua nggak perlu mengeluarkan auman harimau. Mohon maaf mas ya, TV-nya ayah matikan. Karena dia tahu akan dimatikan TV-nya, dan dia harus berangkat. Itu perlu kita bahas, pilihan-pilihan kayak gitu. Makanya kita perlu tahu apa yang membuat dia. HP, gadget, biasanya di rumah ini ya, ada HP gadget. Allah Akbar, waktunya terawih kayak gitu. Sama di musola saya juga gitu. Anak-anak itu baru berundukan kalau waktunya qomat sudah terdengar, cepet-cepetan. Gitu. Kenapa? Ya karena orang tuanya tidak mengingatkan. Tapi kalau orang tua di sini kan sudah diberi pemahaman caranya gimana. Insya Allah nggak sampai seperti itu anak. Cukup kayak Allah Akbar, dengan itu langsung kita kasih pilihan. Mas Andi, mau segera berangkat sholat atau HP-nya ini mama ambil dulu. Mama sita sebentar. Kenapa? Kalau disita dia nggak pakai nanti. Maka iya tak tahu. Pola-pola seperti itu.
Itu misalnya terkait dengan yang sholat, terkait dengan hafalan juga sama. Ya, ini pembahasannya terkait dengan ngasih teguran anak. Pembahasan kita ini sebenarnya ke materi latihan menegur anak. Menegur anak itu gimana? Ya tadi salah satunya kasih pilihan. Salah satunya kasih pilihan. Dan kalau pilihannya memang konsekuensinya lakukan, jangan merasa kasihan. Wah murung proses proses pembentukan habitnya jadi hilang. Kalau memang dia harus kayak gitu ya gitu. Seperti tadi yang saya ceritakan, sekolah berangkat tepat waktu. Selama ini orang tuanya nggak ngomong. Nah, kalau kayak gini kita terus cara gitu, harus dibangun anaknya kesadaran ini. Lihat dia terlambat, kasihan. Tetapi biar dia belajar supaya dapat konsekuensinya. Dari situ belajar. Yang mbak di sini mbak, kalau sayang kepada cucu, mbak yang di sini dan cucu, jangan diujo cucunya. So, wong lagi gaya jangan diujo itu terlalu iya, karena nanti dampaknya panjangnya seperti itu. Ada kejadian waktunya sore berangkat. Allah berangkat untuk ke TPI, Robotul ini bisa jadi ya. Mau berangkat lewat teng es krim. Es krim mah. Enggak berangkat nanti kalau TPI. Kalau mau es krim itu mau bikin. Enggak berangkat toh. Mama itu loh, mau ada es krim. Enggak, kan waktunya berangkat ke TPG nanti terlambat. Mau kalau gitu, aku nggak mau berangkat. Nggak mau berangkat, aku pokoknya belikan dulu es krimnya. Enggak, berangkat dulu. Enggak, aku es krim. Enggak, berangkat. Kan ini kuat-kuatannya. Nah, senjatanya anak apa akhirnya? Nangis buanter. Ya, nangis senjatanya kan gitu, nangis buanter. Baik teko. Nek apa sih tekan ngomong sampai kok buanter nangis. Nah, tahu ada bolonya. Anak waktu. Itu mbak, aku jaluk es krim lo, gak ditukokno karo mama padahal ini cedek lo. Ya piro 2.000. Ya Allah 2.000 geger sak kampung. Yo iki jrek. Alamat habit kebiasaan yang baik runtuh. Kenapa? Dia minta syarat, sudah mulai belajar, minta syarat diberikan es krim sebelum berangkat ke TPG. Nanti kalau ada kejadian es krim lagi, dia minta syarat itu lagi. Itu masih kecil. Nah, SMP. Jaluk HP. Jangan dikira loh, HP itu hampir seharga motor. 2 juta itu seharga motor bekas itu. Tapi itu 2 juta. Layak nggak anak SMP kelas 6 atau SD pegang sendiri HP-nya? Kok tega-teganya? Anaknya diberikan HP sekarang. Sudah siap mengelolanya enggak? Sudah siap memanage sudah barang segitu dengan fungsi. Nah itu ya, maka kita perlu tegas ya. Mbahnya di sini minta tolong tegas. Sama dengan ini, saya amati mbah itu kalau berikan jajan sambrek, iya kan? Dibelikan anaknya jajan kau gede-gede. Nih beli wes untuk berempat satu-satu kau gede-gede. Anak isik umur 6 tahun 5 tahun
kira-kira jajannya dihabiskan? Enggak. Kalau nggak dihabiskan, karakter apa yang muncul terbentuk? Kalau pola itu terus terjadi, boros, nggak bisa ngukur. Yang saya makan seberapa banyak, itu dia nggak bisa ngukur. Mosok kok ning putune jajan cilik-cilik. Ya. Iya kan? Iya. Maka justru belikannya sesuai dengan apa yang dia butuhkan dari proses belajar. Kalau enggak, dia tidak akan belajar kebutuhan dirinya seberapa. Ya. Nah, ini beberapa hal terkait membangun konsekuensi. Coba, kebetulan anak saya 4 ya. Setiap ada kondangan dapat kotaan ya, kotaan. Maka kotaan itu dapat, siapa yang pertama kali buka, itu anak itu yang akan mendapatkan jajan yang paling enak. Iya kan? Yang diambil saya amati, kalau nggak puding, jeli, coklat, atau donat. Gitu kan ya? Resoles. Padahal namanya jajan kondangan, ada lemper, ada apem, ada pastel, ada mendut, koci-koci, nah pisang, ada nogosari, seperti itu. Enggak disentuh belas sama anak-anak zaman milenial, zaman enggak payu. Sing gelem ya zaman ini. Saya amal itu, wah akhirnya yang terakhir yang enak diambil duluan, akhirnya nggak kemakan. Kamu makan, nggak mau. Ternyata nggak maunya selain terbiasa dengan jajan yang enak dia beli sendiri, dan dia tidak pernah merasakan jajan-jajan pasar itu. Saya membuat kebijakan, setiap dapat kotaan, setiap jajan dibagi 4. Kalau enak semuanya merasakan semua, kalau nggak enak hanya merasakan sedikit, seperempatnya aja. Mau nogosari, mau lemper, mau nogososro, ya, apem pokoknya dibagi 4. Saya gitu. Akhirnya nggak ada, didipan itu nggak ada. Nah, ketika dapat lama-kelamaan karena dia seperti itu, nyoba merasakan lemper, merasakan nogosari, merasakan apem, pisang, merasakan koci-koci, merasakan ikan, cookies kayak gitu. Setelah itu, alhamdulillah, setiap dapat kotaan kue, kondangan, ludes, saya semuanya. Berarti anak-anak ini menghargai makanan, gak pilih-pilih. Nah, itu perlu kita sebagai orang tua. Di sekolah juga diajari, perlu di rumah juga di sekolah diajari makanan sehat toh. Gitu, ajari konsekuensinya. Baik, monggo. Satu lagi. Langsung saja. Tambah dulu. Iya, lanjut. Iya. Saya mau bertanya, ini masalah manajemen uang saku. Uang saku gitu. Ya. Jika misalnya anak-anak kita itu kan saudaranya banyak gitu, ada level kelas SMP, SD, TK mungkin, itu kan dibagi sesuai usianya. Itu mungkin yang kecil 2.000, yang besar 5.000, yang kakaknya lagi 10.000. Cuman kadang anak itu merasa dibedakan gitu. Sudah kita jelaskan, mungkin kan kebutuhannya nggak sama gitu. Nanti waktu pulangnya juga berbeda. Cuman kadang anak itu masih merasa iri gitu sama kakaknya atau gimana. Ya udah sih dijelaskan gitu. Cuma mungkin sebagai orang tua atau
gimana ya jelaskannya, mungkin kurang mengenal ke anak gitu, itu caranya bagaimana gitu. Terus juga gini, kadang orang tua itu kan nggak punya penghasilan yang tetap gitu ya. Anggaplah setiap harinya itu nggak sama gitu. Kadang manajemen uang sakunya itu nggak bisa rutin. Satu hari saya 5.000, terus satu minggu gitu. Itu bagaimana? Kan apa ya, selang-seling gitu lah. Terus yang ketiga gini, kalau anak sudah mengenal 5 waktu misalnya ya, ketika orang tua tidak ada di rumah atau ayah yang biasanya mengajak ke masjid itu nggak ada di rumah, ketika anak sudah dengar waktu ada waktu sholat, anak sudah berhenti mau ke musola, ternyata di musola itu nggak ada orang gitu. Dengan kecewa anak itu pulang, wah lama gak ono sini mami. Nah, tapi di masjid yang lain sudah ada kan gitu. Anak kan kecewa. Terus kalau mau ke yang jauh, saya juga khawatir kan gitu. Itu apakah harus nggak apa-apa di rumah nih, sholat di rumah aja nggak apa-apa. Padahal anak sudah semangat sebenarnya mau ke musola berjamaah itu. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk kalian. Ini berarti masalah uang saku dan masalah sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang yang tadi nyambung ceritanya dengan tentang yang mau berada PPP, terus ada es krim kaitannya dengan konsekuensi kan ya. Boleh nggak sih misalkan kita ngajarkan anak tentang membiasakan anak mesti geli-geli gitu saya di depan ini. Kalau membiasakan anak sholat 5 waktu itu berdasarkan reward di awalnya itu boleh nggak? Kalau misalkan boleh, itu nanti batasannya sampai kapan? Kalau misalkan nggak boleh, maka cara atau metode yang benar atau yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir ini. Mungkin dan di situ aja deh. Oke. Terkait rewardnya. Yang pertama pertanyaannya, kalau ada anak melakukan sesuatu kasih reward. Reward itu perlu kita cermati. Ada reward yang sifatnya menyentuh kesadarannya, rupiahnya. Ada reward yang sifatnya sesuatu yang sifatnya fisikal. Seperti itu. Nah, kita perlu hati-hati ngasih reward. Secara umum, reward itu kalau kepada anak ini, hal yang harusnya dia lakukan itu harusnya nggak perlu dikasih reward, karena itu kewajiban dia. Cuma karena masih anak-anak, maka kita ada dorongan ngasih reward. Rewardnya kalau saya sarankan jangan reward yang sifatnya materi. Kenapa? Awalnya anaknya pengen sholat karena punya kesadaran dapat pemahaman dari gurunya. Wah, senang. Katanya guruku kalau kita sholat nanti masuk surga ya. Iya, itu yang nanti dicatat dulu sama Allah ya. Iya, aku tak berapa sholat nih haji. Wah, senang. Saking senangnya kemudian, ya kalau gitu senang anaknya melakukan sholat kayak gitu. Orang tuanya, ya nanti tambahin Umi juga, nanti sama Umi juga kasih hadiah kalau kamu rajin sholat. Ketika ada kata-kata kasih hadiah, anak kan hadiahnya apa nih? Sudah kan? Hadiahnya apa? Hadiahnya yang mudah ada sesuatu yang sifatnya materi kan? Kasih uang. Lah ketika dikasih uang, ini yang terjadi. Awalnya motivasinya karena kesadaran, akhirnya karena kita salah menempatkan reward, jeglok jadi dorongan karena materi. Itu yang harus hati-hati. Maka reward itu tidak mesti materi. Reward itu kasihlah apa itu pujian sesuai perilakunya, dipuji. Anakku cantik sekali ya, sudah bisa
berangkat sholat sendiri. Anaknya mama ini yang satu ini luar biasa kalau menghafal Al-Qur'annya. Itu reward tersendiri dan itu luar biasa untuk kita. Tetapi kalau maunya reward materi itu jangan diberitahukan di awal. Ternyata Ramadan ini dia bisa sukses menghatamkan Al-Quran di luar biasanya. Maka di akhir Ramadan tiba-tiba kita kasih ini mama kasih hadiah, kamu sudah bisa, kamu ternyata tahun ini bisa khatam Al-Quran. Kasih, tak berikan kerudung baru. Kayak gitu. Nah itu diberikan sebagai penghargaan kepada aktivitas ini. Tapi reward jangan disampaikan di awal. Di awal menurunkan motivasinya. Motivasi yang tadi sudah baik, akhirnya kena motivasi yang sifatnya materi. Materi ya tadi. Nah, biasakan anak kita itu tidak diberikan motivasi materi terus-terusan. Kasih reward doa. Dan kalau di pembahasan kita reward itu, reward level tertinggi itu adalah reward pemberian doa. Mama doakan ya, itu tertinggi. Kenapa? Bukan mengandalkan mamanya, tapi mengandalkan yang menciptakan semuanya itu. Jangan-jangan tidak hanya dikasih masalah kerudung baru, tapi diberi rezeki yang lebih banyak lagi. Itu reward yang namanya doa, itu level tertinggi. Sayangnya itu jarang dipakai di dunia pendidikan kita. Penting. Ya, reward itu. Baik, itu Bu terkait pembahasan reward. Nah sekarang terkait pembahasan uang saku sama sholat. Kalau tadi yang sholat itu sifatnya eksternal, di luar jangkauan kita. Maka jangan sampai menurunkan standar kita. Proses yang ada itu di luar jangkauan kita. Cara kita gimana? Ya sudah apa-apa sholat di rumah. Ya itu akhirnya terus jadinya ke bahasanya. Alhamdulillah kamu sudah ke sana. Nah kamu ke sana itu berarti kamu sudah dapat pahalanya dari Allah terkait kamu sudah dapat ke sana. Belum ada. Coba ditunggu sebentar, barangkali sebentar kemudian ada yang azan, ada yang ini, nanti kamu berangkat ke sana lagi. Pahalanya tambah saja. Jadi kan memang di musola kadang-kadang terlambat, yang ada ini malah nggak apa-apa. Tetapi jangan didorong kemudian alternatif sholat di rumah nggak apa-apa. Wah yang mana habis itu merasakan terus mending nggak usah jalan jauh-jauh, mending di sini aja di rumah. Eman-eman, apalagi anak laki-laki. Ya. Coba ditunggu nanti kira-kira ada atau sudah ada atau belum. Kalau ada kamu sana lagi ya. Emang pahalanya uangnya nah. Itu saja ininya. Yang kedua uang saku. Nah, ini yang harus kita pahamkan ke anak-anak bahwasanya orang tua itu tidak mesti ekonominya senantiasa di atas. Roda berputar, naik turun, itu harus dipahami anak-anak. Kalau enggak, yang keportalan orang tuanya lagi. Dan anak nggak bisa mengukur orang tua lagi ini apa enggak. Maka yang harus kita lakukan adalah terkait yang soal yang kedua dari uang saku tadi. Ketika kita lagi ada kesulitan ekonomi di keluarga, sampaikan ke anak-anak dikumpulkan, ya kita belajar aja. Ya, Pak D, kakak, Abi sama Umi ini, papa mama ini untuk pekan ini uangnya lagi nipis. Ya. Jadi ini ya mohon dimaklumi ya, nanti uang sakumu agak dikurangi sedikit ya. Itu karena papa mamamu pekan ini minggu ini uangnya agak nipis. Disampaikan aja nggak apa-apa. Itu bagian dari supaya anak-anak tahu kondisi orang tuanya.
saya terbiasa juga kayak gitu ketika ke anak-anak. Kalau lagi pegawai swasta itu kan ya naik turun kayak gitu. Lagi gini, untuk pekan ini uang sakunya diturunkan ya karena lagi jobnya lagi nggak ada, lagi diet, ya tak turunkan sendiri ya. Nanti mereka akan menyesuaikan, keinginan mereka akan menyesuaikan kayak gitu. Dan kalau dengan seperti itu tadi, empatik anak-anak itu akan terbangun. Ya, selama ini tahunnya minta aja, ya, maka dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Nanti kalau kemudian tahu, dia akan menggunakan uang itu sesuai dengan keperluan yang utamanya. Lalu terkait dengan beda uang saku, ya, ada beberapa faktor. Yang pertama tentu faktor terkait tugas yang diberikan oleh sekolahnya. Kalau saya melihatnya, saya pribadi, yang pertama jam sekolahnya. Kalau pagi sampai sore full, ya perlu asupan yang banyak. Asupan banyak. Nah, kalau 5 hari berarti seperti apa? Kalau 6 hari seperti apa? Nah itu kita prediksikan. Karena kamu waktu anak saya yang kecil masih SD, 2 orang SD waktu itu, kamu masih SD pulangnya jam 1, uang sakunya per hari tak kasih 3.000 ya. Nah, kakakmu satunya di SMP, duanya di SMP, di MTS, karena pulangnya sore, tak kasih uang saku sekian karena pulangnya berbeda jam. Kamu jam 1 pulang nanti sudah bisa makan, ya karena kakakmu nanti masih nunggu sore. Itu bisa disampaikan, ya, terus menerus bisa disampaikan. Yang kedua terkait dengan kebutuhan sekolahnya, tugas-tugas kebutuhan sekolah juga disampaikan. Ya, kakak, mbak, di sekolah kebutuhannya seperti ini, ya kamu enggak. Saya juga bedakan anak saya yang bawa motor dan enggak bawa motor. Yang bawa motor ini tak kasih tambahan berapa untuk BBM-nya. Yang enggak bawa motor paham itu untuk BBM. Ya, itu lah. Ini pengalaman pribadi, monggo jenengan sesuai dengan kondisi keluarga, rumah sendiri, terserah ngaturnya. Yang terpenting ajak anak-anak memahami kondisi orang tua. Baik, itu dulu dari jawaban saya. Selanjutnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali lagi kepada Ya. Oh, saya bertanya. Oh, iya. Saya yang bertanya. Ada pintu jadi hadiah. Jadi apa? Pintu prize. Lalu mari.